Kembali lagi bersama saya, Pian Bojan Padilla, dan selamat datang di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Video ini bertujuan untuk menjawab penugasan UTS dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran di semester 118. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pian Paujan Padilla dengan NIM 1503621088 dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2021. Baik, di sini KD yang saya gunakan itu terkait menganalisis komponen-komponen struktur bangunan di kompetensi keahlian DPIB, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Sebelumnya, mata pelajaran teknik struktur bangunan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam dunia konstruksi bangunan, di mana dalam mata pelajaran ini, siswa itu akan mempelajari terkait struktur bangunan, yaitu bagaimana bangunan itu dibangun, serta komponen-komponen struktur bangunan yang harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan. Namun, dalam kenyataannya, ada beberapa masalah terkait proses pembelajaran, dan di antaranya yaitu terkait motivasi belajar siswa dalam mempelajari materi, di mana kesulitan memahami konsep-konsepnya, kemudian kurangnya penerapan materi, dan oleh karena itu, dalam hal ini, analisis strategi dan model pembelajaran itu sangat penting untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan semoga dengan adanya video ini terkait pembahasan analisis strategi dan model pembelajaran pada kompetensi dasar menganalisis komponen-komponen struktur bangunan di mata pelajaran teknik struktur bangunan bisa menjadi informasi dan juga pemahaman yang lebih baik untuk digunakan ke depannya. Langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini KD yang saya gunakan itu menganalisis komponen-komponen struktur bangunan. Sebelumnya, mata pelajaran teknik struktur bangunan di kompetensi keahlian DPIB, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan membahas mengenai tentang perencanaan, permodelan, dan informasi bangunan. Dan di sini menurut Nur Aini tahun 2020 pada kompetensi dasar ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep dasar struktur bangunan, prinsip-prinsip analisis struktur, dan perhitungan beban pada struktur bangunan. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu memahami jenis-jenis material yang digunakan pada struktur bangunan, serta mampu melakukan analisis kekuatan stabilitas struktur bangunan. Dan beberapa materi yang dibahas dalam mata pelajaran ini, yang pertama itu ada pemahaman tentang konsep dasar desain struktur bangunan, termasuk jenis-jenis elemen struktural seperti balok, kolom, dan dinding, serta cara memilih dan memadukan elemen struktural yang tepat. Kemudian yang kedua, di sini ada pemahaman tentang teknologi dan peralatan yang digunakan dalam proses konstruksi struktur bangunan, termasuk pemotongan material dan pemasangan elemen struktural. Yang ketiga, di sini ada pemahaman terkait teknologi informasi dan aplikasi permodelan 3 dimensi, termasuk penggunaan software modeling dan rendering seperti SketchUp, Revit, dan AutoCAD. Kemudian yang keempat, pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar simulasi struktur bangunan, termasuk analisis gaya dan kekuatan struktur, serta teknik pemecahan masalah dalam desain dan konstruksi. Dalam KD ini, saya menganalisis terkait model pembelajaran yang sekiranya cocok dan akhirnya menemukan terkait model CTL, Contextual Teaching and Learning, di mana atau bahasa Indonesianya itu model pembelajaran kontekstual, di mana model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman praktis dan mengeksplorasi konsep-konsep dalam konteks dunia nyata. Dalam model pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami konsep-konsep dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti simulasi, studi kasus, atau proyek-proyek nyata untuk membantu siswa memahami konsep-konsep tersebut. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam model pembelajaran konseptual ini meliputi penggunaan media visual seperti gambar dan video untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang dipelajari. Dengan demikian,
Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep teoritis saja, tetapi juga ada penerapan konsep-konsep tersebut dalam situasi dunia nyata. Sehingga hal ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya dan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia konstruksi, seperti kemampuan analisis, perencanaan, dan juga pemecahan masalah. Adapun alasan kenapa model pembelajaran konstekstual ini cocok untuk diterapkan pada kompetensi dasar menganalisis komponen-komponen struktur bangunan. Yang pertama itu mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari, di mana CTL ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua ada menumbuhkan kreativitas dan kritis berpikir, di mana CTL memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan sendiri konsep dan prinsip yang terkait dengan materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga ada menggunakan pendekatan konstekstual. Sesuai namanya, CTL ini menggunakan pendekatan konseptual dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi yang dipelajari dalam konteks yang lebih luas lagi. Kemudian yang keempat ada mengembangkan kemampuan sosial. CTL ini memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan berdiskusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi tadi yang dipelajari. Adapun di sini sintaks model pembelajaran dari CTL, di mana kegiatan pertama itu kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatannya yang pertama itu guru menyapa siswa melalui Zoom meeting jika ini diadakan secara daring. Jika secara luring berarti langsung menyapa di ruang kelas. Dilanjutkan dengan membimbing siswa untuk berdoa. Kemudian yang kedua, guru membimbing siswa untuk melakukan presensi melalui link yang telah diberikan pada kolom chat Zoom. Selanjutnya, yang kedua ada kegiatan inti, di mana di kegiatan inti pada model pembelajaran CTL itu ada 7. Yang pertama modeling, yang kedua questioning, ketiga learning community, yang keempat inquiry, yang kelima konstruktivisme, yang keenam reflection, yang ketujuh authentic assessment. Di sini yang pertama modeling atau pemusatan perhatian. Guru menjelaskan informasi singkat mengenai materi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta manfaat yang dapat didapat sebagai motivasi siswa. Kemudian yang kedua ada questioning, eksplorasi. Siswa mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru pada Zoom meeting. Kemudian siswa bersama guru melakukan diskusi terkait gambar yang ditayangkan, bisa disebut critical thinking. Di sini gambar yang saya gunakan itu bisa dilihat terkait bangunan yang runtuh. Di mana dilanjutkan, mungkin di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan pada gambar tersebut. Yang pertama, gambar tersebut merupakan gambar apa? Jelas jawabannya keruntuhan bangunan. Yang kedua, hal apa yang mendasari runtuhnya bangunan tersebut? Itu bisa dijawab sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Kemudian yang ketiga ada learning community, siswa partisipatif, di mana siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, inquiry, identifikasi, investigasi, dan juga menemukan guru menampilkan gambar terkait komponen-komponen struktur bangunan yang ada pada sebuah proyek konstruksi, seperti gambar di samping ini. Kemudian siswa menganalisis komponen-komponen yang ada pada struktur bangunan tersebut. Kemudian yang kelima, konstruktivisme, di mana membangun pemahaman sendiri. Guru bersama siswa melakukan diskusi terkait komponen-komponen yang ditemukan pada gambar struktur tadi. Kemudian guru mengaitkan apa yang disampaikan siswa dengan kondisi konstruksi bangunan yang ada saat ini. Kemudian yang keempat, reflection, rangkuman siswa menyimpulkan terkait apa yang telah siswa itu pelajari. Kemudian yang ketujuh ada authentic assessment, penilaian proses belajar, di mana guru memberikan penugasan kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga ada kegiatan penutupan, di mana deskripsi kegiatannya itu yang pertama ada guru menyampaikan informasi terkait materi yang akan dipelajari. Di pertemuan selanjutnya, kemudian memberikan motivasi kepada siswa agar giat belajar. Yang kedua, guru membimbing siswa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Dan yang ketiga, guru mengucapkan salam sebagai tanda pembelajaran telah berakhir. Dan berdasarkan hasil analisis tadi, terkait argumen saya di kompetensi dasar menganalisis komponen-komponen struktur bangunan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning, itu dapat disimpulkan bahwasanya CTL ini sangat cocok digunakan pada materi kali ini. Hal ini karena materi yang terdapat dalam KD tersebut bersifat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep yang berhubungan. Dengan menggunakan model CTL ini, siswa akan diberikan kesempatan untuk mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan situasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran CTL juga mengutamakan penggunaan media dan teknologi untuk membantu siswa dalam memahami materi secara lebih visual dan interaktif. Sekian dari saya dan berikut daftar pustaka beberapa jurnal yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.